doa terlebih dahulu. Baik, mulai Ibu dan sekalian, kita mulai belajar kita pada siang hari ini. Marilah kita doa. Ini akan saya mengisi doa menurut dengan Islam dan Islam dan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Haikal sudah pimpin doa pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya kalian coba lihat kiri kanan kalian ada sampah tidak? Mantap Ibu, bersih Ibu. Nah, jika tidak ada, kalian siapkan alat tulis untuk belajar. Oke, Ibu cek daftar hadir terlebih dahulu. Kevin, Hadir Bu. Haikal, Bu. Julianti, hadir Bu. Fairuz, hadir Bu. Faksa, hadir Bu. Mona Lisa, hadir Bu. Sepertinya hadir semua ya. Hadir semua Bu. Oke, kalian kayaknya masih ingat nggak sih apa materi kita sebelumnya kemarin, minggu kemarin? Ya, Oksa? Materi minggu yang lalu tentang wawasan kebangsaan. Baik, apresiasi dulu pada kayaknya kalian lagi lemes banget nih. Kayak belum makan siang ya. Ngantuk Ibu. Ya udah kita ice breaking dulu. Oke Bu. Berdiri semuanya. Oke. Kalau ibu bilang sakit, kalian pegang perut. Kalau ibu bilang sikut, kalian pegang sikut. Kalau ibu bilang sikat, kalian ambil benda yang ada di depan, berhadapan. Secepatnya Bu. Iya, berpasangan. Nah, Coba. Bebas ya, bendernya apa aja. Oke, udah siap? Siap dulu. Ibu mulai. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Dapat nggak? Dapat Bu. Oke. Untuk yang nggak dapat benda tadi, maju ke depan. maju. Untuk yang lainnya duduk lagi dulu. Nah, yang lainnya duduk ya. Oke, teman-temannya ini tadi kan nggak dapet tuh bendanya. Jadi mau dihukum apa nih? Nyanyi. Yaudah. Nyanyi barengan atau sendiri-sendiri? Bareng. Oke, bareng. Bebas. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, terima kasih. Duduk lagi ya. Sebelum kita memasuki materi pada pembelajaran hari ini, Ibu akan kasih lihat video YouTube. Sahabat pembelajar,
berjumpa kembali bersama Indonesia pada hari Minggu dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 1 bab 5 yaitu bisnis kedua tentang integrasi nasional dalam nilai Bhinneka Tunggal Ika. Ada 4 suku pembahasan yang akan dibahas dalam bab ini. Yang pertama tentang kebinekaan bangsa Indonesia, yang kedua adalah pentingnya konsep integrasi nasional, yang ketiga faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, yang keempat tantangan dalam menjaga kerukunan NKRI, dan yang terakhir adalah peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan atau yang saya sebut dengan archipelago yang terdiri atas pulau-pulau yang dibatasi oleh selat dan laut. Sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri atas banyak etnis dan budaya, Indonesia akan menghadapi berbagai kemungkinan adanya perbedaan yang dapat sama tantangan, hambatan, dan gangguan kesatuan bangsa. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya yaitu diwajibkan kepada seluruh masyarakat untuk memupuk komitmen persatuan dalam keberagaman, seperti tidak membuat sara, harus saling menghormati antara agama dan keyakinan, menghargai perbedaan. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana pentingnya peran kita sebagai generasi muda dalam upaya menjaga integrasi bangsa dalam konteks pendidikan. Nah, jadi itu cuplikan singkat. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama kita akan membahas tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Yang kedua pentingnya konsep integrasi nasional. Yang ketiga faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang keempat itu ada tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Dan yang terakhir itu peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk uraiannya akan Ibu jelaskan melalui PPT. Nah, sebelum lanjut, Ibu tanya dulu nih, ada yang tahu nggak arti dari integrasi nasional? Oke, Pak Irus. Jadi Bu, integrasi sendiri kan artinya adalah persatuan atau kesatuan. Nah, integrasi nasional ini adalah proses penyatuan dari masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda, seperti suku, agama, budaya, dan bahasa. Baik, kasih aplaus untuk Pak Irus. Bisa menambahkan Ibu? Boleh, Kevin. Nah, jadi dapat saya tarik kesimpulan dari jawaban Pak Irus tadi Bu. Jadi integrasi nasional itu upaya untuk menyatukan berbagai macam keberagaman perbedaan yang ada di Indonesia Bu. Oke, kasih aplaus lagi buat Kevin. Nah, jadi pengertian integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yaitu integrasi nasional berasal dari bahasa Inggris integrate dan nation. Integrate artinya menyatu padukan, menggabungkan dan mempersatukan, sedangkan nation artinya bangsa. Jadi integrasi nasional adalah proses mempersatukan perbedaan yang ada di dalam suatu negara untuk membentuk kesatuan suatu bangsa yang harmonis, seperti yang dikatakan oleh teman kalian tadi, Pak Irus dan Kevin. Nah, Bhinneka Tunggal Ika, siapa yang tahu nih? Apa sih semboyan negara Indonesia? Oke, silakan. Semboyan bangsa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ungkapan ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang tercantum dalam kitab Suta Soma karya MPU Tantula pada abad ke-14. Semboyan ini mencerminkan keberagaman budaya, agama, etnis, dan bahasa yang ada di Indonesia namun tetap bersatu sebagai satu bangsa. Nah, syarat terciptanya integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal
Tunggal Ika itu pada dasarnya keberhasilan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dalam masyarakat. Sebagai keberhasilan proses integrasi diperlukan beberapa persyaratan seperti yang ada, yaitu anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, yaitu norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Lanjut, ada faktor pendorong, pendukung, dan penghambat integrasi nasional. Jadi faktor pendorong terciptanya atau tercapainya integrasi nasional yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, faktor pendukung integrasi nasional. Ada yang ingin membacakan? Oke, silakan Haikal. Oke, faktor pendukung dari integrasi nasional yaitu penggunaan bahasa, adanya semangat persatuan, adanya kepribadian dan juga pandangan hidup kebangsaan yang sama, serta adanya jiwa dan semangat gotong royong dan didukung oleh adanya rasa senasib penanggungan akibat adanya penderitaan yang sama, yaitu penjajahan yang sama di seluruh Indonesia ini. Nah, jadi itu faktor pendukung integrasi nasional. Oke, kita lanjut. Faktor penghambat integrasi nasional. Ada yang ingin membacakan lagi? Saya Oke, Julianti silakan. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kebijakan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Terus ada kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang terakhir, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, jadi itu ada faktor dalam integrasi nasional itu ada faktor pendukung, pendorong, dan penghambat yang telah dibacakan oleh teman-teman kalian tadi. Lanjut, di dalam keutuhan NKRI itu ada tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Jadi tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi, terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim, dan dirgantara. Nah, gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintasan batas secara ilegal, kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme dalam negeri, dan banyak lagi. Lanjut, peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah kesadaran warga negara, di mana peran serta warga negara akan muncul jika mempunyai kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua itu adalah bela negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi, setiap warga negara itu harus melakukan bela negara untuk negara agar menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut, contoh kasus ancaman integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang ingin membacakan? Oke, silakan Fairuz. Untuk contohnya Ada yang dari luar negeri itu seperti agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase atau mata-mata, sabotase, dan aksi teror dari jaringan internasional. Ada yang tahu itu apa agresi? Oke, silakan Haikal. Merupakan suatu serangan militer yang dilakukan suatu negara pada negara lain. Oke, terima kasih Haikal, beri aplaus. Lanjut. Nah, ada juga contoh kasus ancaman dari dalam negeri. Yang pertama itu pemberontakan bersenjata, yang kedua konflik horizontal, yang ketiga aksi teror, yang keempat sabotase
Yang keenam, gerakan separatis atau upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru. Yang ketujuh itu pengusahaan lingkungan. Oke, lanjut. Kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara dalam upaya penyelesaian ancaman integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang ingin membacakan? Oke, Radika. Itu pertama itu pendidikan kenegaraan, kedua pelatihan dasar kenegaraan, pengabdian sebagai tentara nasional Indonesia, yang keempat pengabdian sesuai dengan keahlian atas Nah, jadi ada pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai tentara nasional Indonesia (TNI) ya. Yang keempat itu ada pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi, misalnya itu guru, dokter, seperti itu. Nah, kayaknya udah habis nih materi dari Ibu. Ada yang ingin bertanya? Sini Bu. Oke, Kevin, silakan. Nah Bu, mungkin pertanyaannya itu mudah Bu. Iya. Di Indonesia kan terdapat banyak keberagaman Bu. Nah, bisa tidak Ibu kasih sedikit penjelasan dampak apa yang dapat ditimbulkan oleh adanya keberagaman tersebut Ibu? Oke. Jadi di Indonesia kan banyak keberagaman, baik itu dari budaya, agama, suku. Nah, apa sih yang dapat ditimbulkan atau dampaknya gitu ya? Dari dampak positif maupun negatif. Jadi dari dampak positifnya itu karena banyak budaya, jadi kita itu banyaknya kekayaan budaya seperti untuk peluang kolaborasi. Yang selanjutnya itu meningkatkan toleransi dan keharmonisan sosial. Nah, untuk dampak negatifnya itu seperti misalnya adanya potensi konflik sosial seperti perpecahan keberagaman yang ada di Indonesia. Misalnya tidak sefrekuensi, jadi saling iri dengki tuh, berbeda agama jadi saling ngejek-ngejek itu tidak boleh. Adanya diskriminasi juga, itu Kevin. Berarti dampak positifnya itu terciptanya integrasi nasional ya. Mungkin tingkat toleransi di Indonesia itu akan semakin tinggi kalau semakin banyaknya keberagaman. Nah, lalu dampak negatifnya itu berarti akan semakin mudah terjadinya sebuah konflik nantinya Bu. Iya, benar Karena sekali. ada banyaknya keberagaman tadi. Baik, terima kasih Bu. Ya, benar sekali. Kita kasih aplaus buat Kevin udah berani. Oke, untuk selanjutnya Ibu ada LKPD nih, lembar kerja peserta didik. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, di dalam LKPD ini sudah dijelaskan petunjuknya. Jadi kalian tinggal isi saja, Ibu kasih waktu 10 menit. Ini jam 14.56, nanti 8 menit lagi ya, harus selesai.
nggak masalah, ada apa ibu? Boleh. Dapat Dan satu. kata-kata dari Kak Dian. Kami dua sudah Bu. Oke, nanti ya kita tunggu sampai ini nah belum selesai kelompok satu ini. Sekali lagi. Ibu, izin bertanya Bu. Untuk yang ini memang harus dijelaskan sama kayak intinya ya. Iya, sampaikan. Iya. Ibu, untuk kelompok satu alhamdulillah sudah selesai Bu. Oke. Bentar lagi ya, 15:02. Ini kami kelompok masih ada yang belum. Oke, dikerjakan. Apa caranya? Itu memang harus menjelaskan semua atau gimana? Iya, diuraikan satu persatu, dijelaskan secara rinci. Iya. Oke, udah selesai ya. Sudah Bu. Ya, perwakilan dari kelompok 1 boleh maju ke depan dan perwakilan kelompok 2 juga boleh maju ke depan. Ya, oke. Iya, kelompok 1. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu jelaskan faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mendukung integrasi nasional di Indonesia dan bagaimana kedua faktor ini membantu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Jadi, faktor sosial, budaya, dan ekonomi berperan saling melengkapi dalam menjaga integrasi nasional. Nah, bagian sosial budaya membangun ikatan emosional dan solidaritas melalui nilai gotong royong, toleransi antar umat beragama, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu, serta kebanggaan terhadap adat dan kesenian lokal. Sedangkan faktor ekonomi mendukung persatuan dengan menciptakan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan, kesempatan kerja yang merata, perdagangan antar daerah, dan program bantuan sosial yang inklusif. Nah, bagaimana sih kedua faktor ini membantu menjaga persatuan di tengah keberagaman ketika masyarakat merasa terhubung secara emosional dan mendapatkan manfaat ekonomi secara adil, potensi konflik dapat ditekan. Dengan demikian, persatuan Indonesia tetap terjaga di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Baiklah, sekian dari kelompok 1. Kembali ke Ibu. Oke, baik. Kita kasih aplaus dulu. Ini kelompok 1 panjang banget jawabannya, itu diskusi sendiri atau sama-sama? Sama-sama. Sama-sama, Oke, Bu. baik. Kalau nggak ada nanti kasih tahu Ibu ya. Lanjut. Baik. Selanjutnya adalah hasil dari diskusi kelompok kami, kelompok 2.
pertanyaannya tadi adalah jelaskan faktor sejarah dan geografis yang berperan penting dalam pembentukan integrasi nasional di Indonesia. Terus, bagaimana faktor ini berkontribusi pada persatuan dalam keragaman budaya. Nah, dari hasil diskusi kami tadi, Bu, dari faktor sejarahnya, yang pertama itu ada poin kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan. Jadi di sini Indonesia kan mengalami penjajahan oleh berbagai bangsa. Nah, penjajahan ini menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan rakyat yang kemudian memicu semangat perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Nah, proses perjuangan inilah yang menyatukan berbagai suku dan etnis yang berbeda untuk melawan penjajah tadi. Kemudian ada dari faktor sejarah dari penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah merdeka kan Undang-Undang 1945 itu mengatur dasar-dasar negara yang mencakup prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Hal ini sendiri menjadi landasan bagi integrasi nasional yang menghormati perbedaan budaya, suku, dan agama. Lanjut ya, Bu. Selanjutnya ada faktor geografis. Jadi kami di sini dapat poin kepulauan yang luas. Indonesia sendiri kan terdiri lebih dari 17.000 pulau dengan berbagai suku dan budaya yang berbeda. Keberagaman ini tadi menciptakan tantangan dalam komunikasi dan transportasi, namun juga mendorong masyarakat untuk saling berinteraksi dan memahami satu sama lain. Pengembangan infrastruktur transportasi dan komunikasi menjadi penting untuk menghubungkan berbagai daerah tersebut. Lalu selanjutnya ada juga faktor geografis dari sumber daya alam yang beragam. Keberagaman sumber daya alam ini mendorong adanya interaksi ekonomi antar daerah. Masyarakat dari berbagai suku dan budaya saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga memperkuat integrasi nasional. Lalu tadi ada pertanyaan kontribusi terhadap persatuan dalam keragaman budaya. Yang pertama itu ada dialog antar budaya. Sejarah perjuangan bersama dan interaksi sosial yang terjadi akibat faktor geografis ini tadi menciptakan ruang untuk dialog antar budaya. Masyarakat belajar untuk saling menghargai perbedaan dan menemukan kesamaan dalam nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, secara keseluruhannya, faktor sejarah dan geografis ini tadi telah membentuk kerangka kerja bagi integrasi nasional di Indonesia. Dengan menghargai berbagai perbedaan tadi, masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis dan memperkuat persatuan dalam kehidupan keberagaman ini tadi. Terima kasih. Oke, kita akan bahas boleh duduk kembali. Jadi kesimpulan dari FKPJ kelompok kalian tadi bahwa walaupun kita adanya keberagaman dari budaya, agama, suku, tetapi kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, mungkin lanjut saja. Mungkin kesimpulan dari PPT Ibu nih, siapa yang mau membacakan? Oke, Linda. Integrasi nasional dapat tercapai dengan memanfaatkan keragaman ideologi dan kekuatan melalui Bhinneka Tunggal Ika, didukung oleh nasionalisme, nilai-nilai Pancasila, pemerataan pembangunan, dan dialog antar budaya. Peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menjaga persatuan dan memperkuat harmoni di tengah perbedaan. Oke, terima kasih. Kasih aplaus buat Linda. Mungkin kan ini kesimpulan dari materi dari Ibu ya. Mungkin Ibu mau pemahaman pribadi dari kalian. Coba dilihat. Baiklah Bu, integrasi nasional dalam Ika Bhinneka Tunggal Ika penting bagi Indonesia untuk menjaga harmoni di tengah keragaman. Untuk mencapainya dibutuhkan toleransi, kesadaran persatuan, dan komitmen bela negara. Integrasi ini tidak terjadi otomatis, tetapi memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa serta komitmen berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global dan perubahan zaman. Nah, siapa lagi? Oke, Haikal. Oke, kesimpulan dari materi kita ini tentang integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai macam elemen masyarakat di Indonesia
baik suku, agama, budaya, dan ras untuk mencapai tujuan bersama. Integrasi nasional merupakan aspek penting dalam stabilitas dan kemajuan suatu negara. Oke, mungkin satu lagi nih. Boleh Mas Dinayu? Kesimpulan materi pembelajaran hari ini. Oke. Jadi dapat disimpulkan integrasi nasional dapat dicapai dengan memanfaatkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Oke, terima kasih. Kasih aplaus buat teman-teman kalian yang sudah jawab pembelajaran. Mungkin pembelajaran kita hari ini cukup dulu. Ibu kasih motivasi untuk kalian pada pembelajaran hari ini. Motivasinya adalah hiduplah seolah engkau mati besok. Jadi belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Saya Oke, untuk materi minggu depan mungkin Ibu kasih materinya dari grup WA ya. Nah, terus ada juga link quizzes. Itu kalian evaluasi pemahaman lebih lanjut itu Ibu kasih di grup WA. Mungkin cukup dulu materi pada pembelajaran hari ini. Izin bertanya Bu, Ya, untuk materi minggu depan itu kita membahas tentang apa ya? tentang norma-norma sosial yang ada di negara Indonesia. Baik Bu, terima kasih. Oke, untuk materi lebih lanjutnya itu Ibu kirim ke grup WA ya, habis ini. Kita tidak ada tugas ya Bu? Ada link quizzes, nanti Ibu kirim di grup WA. Berapa soalnya Bu? 10. Oke. Terima kasih Bu. Iya. Mungkin apresiasi dulu untuk kalian semua karena semangat. Sekian materi pada pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas tolong pimpin doa. Selesai Bu. Baiklah Ibu dan rekan sekalian, mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Dan saya pemimpin doa jurus agama Islam dan Islam Arab Bismillah.